Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Landa Francisca akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulfi. Yang kedua adalah perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah, di mana sejarawan membagi kepada 4 periode. Yang pertama, periode 1 atau periode pengaruh Arab dan Persia 1 pada tahun 132 sampai 232 atau 750 sampai 847 seiring meninggalnya Khalifah Al-Watsik, yaitu Khalifah dibantu oleh wazir, gubernur, menteri, dan para panglima memegang penuh kekuasaan. Kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berpusat di ibu kota negara. Baghdad, ilmu pengetahuan dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting. Kebebasan berpikir dijunjung tinggi dan diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memiliki peranan yang penting dalam membina peradaban Islam. Selanjutnya adalah periode kedua atau periode pengaruh Turki 1, yakni tahun 232 sampai 334 atau 847 sampai 945 di mana Khalifah Al-Mutawakkil memegang kekhalifahan. Lalu yang ketiga adalah periode 3 atau periode pengaruh Persia 2 atau 334 sampai 447 atau 945 sampai 1055 yakni kekuasaan dinasti Bani Buwayhi di dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Kemudian periode yang terakhir atau periode yang keempat, periode pengaruh Turki 2 tahun 447 sampai 890 atau 1055 sampai 1194 yakni masa kekuasaan Daulat Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah sampai datangnya pengaruh lain seperti invasi dari bangsa Tartar dan ekspansi Bani Utsmani sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan khalifah mulai melemah, bahkan hanya saja sebatas lambang formalitas saja. Yang kedua, berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia yang mengangkat Abdurrahman Al-Nasir. Yang ketiga, Afrika Utara terbagi menjadi Daulah Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, dan Iqdiyah di Mesir. Selanjutnya yang keempat, kota Baghdad tidak lagi menjadi pusat peradaban dan kota internasional. Yang kelima, ilmu pengetahuan semakin meleset dan berkembang seiring dengan keadaan politik dan militer merosot. Yang keenam, golongan Syiah Ismailiyah mendirikan Daulah Fatimiyah dan mengangkat Ubaidillah Al-Mahdi. Yang terakhir adalah kebijakan politik pada masa Bani Abbasiyah. Berkat kebijakan politik yang dibangun oleh Khalifah pada masa dinasti Bani Abbas, kehidupan masyarakat serta gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih baik. Salah satu dampak positif dari kebijakan Khalifah terhadap kebebasan wanita berkarya, sehingga banyak wanita yang memberikan sumbangan prestasi terhadap negara. Kebijakan terjadi pada pemerintahan itu sendiri, kedudukan budak dan mantan budak lebih bergeser pada derajat yang lebih baik. Khusus di bidang perdagangan dan industri, kebijakan Khalifah dalam melibatkan jaringan perdagangan internasional. Perdagangan paling awal adalah dengan melibatkan orang Kristen dan Yahudi, sementara pada masa berikutnya lebih melibatkan orang-orang Islam Arab yang pandai berdagang. Kebijakan ini ditetapkan mengingat luasnya wilayah kekuasaan Khalifah. Kebijakan lain yang juga ditetapkan oleh Khalifah adalah mengembangkan industri pertanian, Islamisasi kerajaan, dan sebagainya.